bersama saya Tio. Kita kali ini akan membahas tentang outdoor training atau WOT. Materi kali ini adalah kita akan membahas tentang perencanaan perjalanan. Nah, perencanaan perjalanan ini sekarang saya sudah ditemani dengan Mas Peri. Untuk Halo. Perencanaan perjalanan kita langsung tanya aja ke Mas Peri. Oke, Mas Peri gimana kabar? Sehat? Sehat. Nah, ini dia nih Mas Peri. Agak besar ya badannya ya. Oke, Mas Peri, kita mau nanya-nanya ini tentang perencanaan perjalanan sebetulnya. Perencanaan perjalanan tuh apa sih, Mas Peri? Sebetulnya Perencanaan perjalanan itu seni. Kalau menurut saya sih seni ya. Seni merangkai perjalanan, gimana perjalanan itu pertama itu aman tetap ya. Kedua nyaman. Setelah aman dan nyaman, yang ketiga harus menyenangkan. Harus menyenangkan, itu yang paling penting ya. Iya. Oke. Kemudian penting nggak sih manajemen perjalanan tuh untuk kita sebagai penggiat alam terbuka gitu? Sebetulnya. Menurut saya sangat penting gitu. Karena di balik kegiatan seperti apapun itu bergantung ke perencanaannya tadi, yang manajemen perjalanan tadi. Kalau secara manajerialnya baik, insya Allah kegiatannya pun akan jadi baik. Akan jadi baik ya. Oke, jadi semua kegiatan alam terbuka sebetulnya harus ada yang namanya perencanaan perjalanan ya. Tergantung kita mau mungkin jalannya kemana gitu ya. Iya, jadi balik lagi ya, manajemen perjalanan itu kan ada submaterinya, ada perencanaan perjalanan tadi. Merencanakan perjalanan itu balik lagi tuh, patokannya sih sebenarnya simpel ya, cuman kalau istilah jurnalistik itu 5W1H. 5W1H, oke. Iya. Apa aja tuh, Mas Peri, 5W1H tuh? Iya, yang satu itu kan ya, 5W1 itu what gitu. Kita tuh mau ngapain dulu gitu, ke sana gitu, tujuannya. Punya siapa orangnya, when, kapan. Kapan itu bergantung pada ini ya, kapan itu lebih ke cuaca. Terus where itu lokasinya di mana. Itu kan harus kita cari tuh. Di mana nih lokasinya, capainya ke sana bagaimana. Terus yang terakhir itu how itu bagaimana. Itu karena akan berbeda tuh, Mas Tio. Jadi naik gunung, kita mau family gathering, banyak lah gitu, semua kegiatan itu ada tujuannya ya. Pasti kita perlu gali si 5W1H itu tadi. Dasarnya dari 5W1H tadi ya. Gitu, 5W1H. Oke. Nah, dalam 5W1H itu kan dasarnya sebetulnya. Ada lagi nggak tahapan-tahapannya dalam perencanaan perjalanan? Kalau kita ini gitu, apalagi kita mau ini ya, misalkan naik gunung gitu. Biasanya timbul dulu tuh idenya. Idenya kita mau kemana nih? Betul. Pada saat idenya kita misal ya, idenya mau ke Gunung Gede. Setelah idenya dapat, oh kita mau naik Gunung Gede. Siapa aja nih? Kita cari kan orang-orangnya gitu, teman ngajak teman atau gimana? Siapa aja orang-orangnya? Nanti kita cari tahu data informasinya. Iya, ke sana tuh tujuannya apa? Misalkan kalau mau pendakian hiking gitu 2 hari 1 malam. Apa aja tuh yang harus kita bawa selama 2 hari 1 malam? Kita cari data informasinya, tujuannya apa? Perizinannya harus bagaimana? Terus setelah perizinan, cuacanya misalkan di waktu sekarang ini kayak sekarang musim hujan, apa aja yang harus kita bawa? Karena sangat berhubungan tuh tadi. Terus kalau misalkan, karena setiap kegiatan di alam terbuka kita harus tentukan dulu tuh rencananya mau ngapain ke sana. Kalau cuman mau hiking aja ya udah gitu. Karena pasti akan beda gitu dengan penelitian atau lain-lain lah. Kenapa kita harus tahu tuh data informasinya? Apalagi sekarang tuh ada harus booking online. Wah, gitu. Booking online sekarang ya? Iya. Itu kalau kita nggak tahu sistematika sih ini, kita bisa juga nggak dapat kuota di sana, akhirnya nggak bisa masuk. Kasihan juga kan kalau kita orang dari jauh, karena tadi tuh itu salah satu kegagalan manajemen perjalanan kalau menurut saya, karena dia harus cari data informasinya, ternyata pas langsung datang nih on the spot ke lokasi nggak dapet tuh. Tahu nggak dapet aja, nggak boleh masuk ya. Berarti gitu angus tuh dok ya. Oh iya. Yang terakhir tuh sumber daya dari mana, ataukah kalau misalkan kita himpunan atau komunitas gitu, atau teman-teman apalah gitu, maksudnya
sumber dananya dari mana, ada yang biayain atau enggak. Kan kita harus balik lagi lah itu mah gitu. Kalau biasanya sih kalau saya mau naik sama teman-teman gitu ya udah gitu, kita kolekan aja. Kan kita harus tahu biayanya berapa. Lah ya. Iya. Nah, berarti tadi harus ada ide, harus cari orang, data informasi tadi ya. Terus sama apa lagi tuh? Iya, tadi kan setelah cari orangnya, kita harus tahu tuh dari sisi job desk tadi ya. nah, pembagian job desk. Nanti dibagi-bagi siapa yang cari data biar memudahkan kita, biar ini fokus lah gitu ya, mencari data informasinya. Ada yang ngurusin perizinannya, misal ada yang ngurus transportasinya, mau naik apa nih? Bawa motor kah? Atau naik Grab atau naik umum? Kan harus tahu trayeknya. Misalkan dari Jakarta ya. Dari Jakarta udah Kampung Rambutan ke Cibodas, naik gunung turun di pertigaan Arahan. Kalau kita naiknya dari Cibodas. Kalau misalkan naiknya dari Gunung Putri, berarti kita turunnya di daerah Pasekon atau Cipanas, naik lagi mobil ke Gunung Putri. Makanya ya memang benar-benar harus tahu gitu, digali lah data informasinya. Ya. Tadi nanti ujung-ujungnya larinya ke RAB atau rencana anggaran biaya tadi ya. Ya kan kalau misalnya patungannya berapa nih? Mas Tio buat ke Gunung Gede, ya kan harus dihitung dulu kalau kita nggak punya data informasinya. Terus kenapa si pelaku-pelakunya kita harus tahu basicnya gitu. Maksudnya dalam artian dia punya pengalaman di alam terbuka, itu akan berbeda dengan orang yang belum pernah naik gunung ke sana. Terus punya penyakit personal ya, maksudnya dalam artian penyakit bawaan, terus kan obatnya lain, itu harus diinformasikan. Terus kemampuan fisiknya, ya itu kan nanti keluar lagi tuh. Berarti kalau mau naik Gunung Gede kita harus ditingkatkan nih, bukan duit doang, fisiknya gimana nih. Ntar baru jalan berapa, kan ini perjalanannya menempuh jarak berapa waktu. Jalan kakinya kan berapa jam gitu ya, 8 sampai 9 jam misal gitu. Berarti ada nggak ya, kalian sanggup nggak jalan selama itu dalam waktu 8 jam? Makanya fisiknya harus, selain tadi anggaran juga fisik juga harus kuat berarti. Harus latihan fisik. Harus latihan fisik ya. Nah, Mas Ferry biasanya latihan fisiknya jadwalnya kapan nih, Mas? Waduh. Kalau saya sebenarnya yang baik tuh kalau kata pelatih saya itu seminggu 3 kali untuk jaga kebugaran. Jaga kebugaran, stamina aja ya. Itu cuma jaga kebugaran fisik. Kalau udah dilatih nanti konsultasinya sama ini aja ya, personal trainer kayaknya lebih tepatnya. Oke. Saya bukan ahlinya. Oke. Nah, selain itu Mas, perencanaan perjalanan itu kan mungkin kita di situ udah ada perencanaan di situ ya. Kemudian udah lihat tadi, udah cari data informasi. Nah, itu setiap kita berkegiatan di alam terbuka kan ada bahaya-bahaya sebetulnya. Nah, bahayanya tuh sebetulnya apa aja sih, Mas? Resiko-resiko di kegiatan alam terbuka? Sebenarnya ada 2 bahaya yang paling ini ya, objective danger dan subjektif. Subjektif danger ya. Kalau objektif tuh bahaya yang timbul dari tujuan kita gitu. Misalkan kayak Gunung Gede, bahayanya dari personal kita ya. Objektif itu dari lokasi tujuan. Jadi misalkan kayak Gunung Gede dari cuaca. Itu kan cuaca berbeda di ketinggian. Pasti ada penyakit mountain sickness ya, penyakit ketinggian. Yang kedua itu ada subjektif danger. Itu dari orangnya. Yaitu tadi kalau orangnya ya, kita nggak tahu data informasinya ke Gunung Gede, misalkan harus bawa sleeping bag buat mengangkat tubuh, harus bawa jaket. Ternyata kita bawa sang aja gitu, depekan, pakai sendal jepit. Itu kan bahaya yang timbul karena diri kita sendiri, bukan karena dari alamnya. Walaupun ada beberapa kejadian gitu, dia dengan peralatan seadanya tanpa data informasi gitu. Kalau ukuran matematis ya, secara hitungan ya bahaya lah untuk dia gitu. Ternyata nggak terjadi apa-apa, yaitu beruntung. Jadi lucky dangerous. Ya beruntung aja kalau menurut saya gitu. Keberuntungan itu kan nggak selamanya terjadi gitu. Kalau lagi nggak beruntung ya jadi mati. Berarti semuanya itu kerangkanya sebetulnya safety ya. Iya, makanya tadi patokannya kan Mas. Tetap aman dulu. Setelah aman baru nyaman. Nyaman baru menyenangkan gitu ya. Kalau terjadi apa-apa malah bukan menyenangkan, malah menyengsarakan gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini nih perencanaan perjalanan tadi dari Mas Ferry. Nah, kita kan di gunung pasti bawa makanan dong ya. Bawa makanan. Nah, itu
kebaginya gimana tuh? Logistik lah kita bilangnya ya. Siap. Logistik. Nah, kalau untuk logistik dalam perencanaan perjalanan itu seperti apa, Mas Ferry? Jadi ada 3 faktor ya untuk menentukan perbekalan. Nah, Satu itu kita mau ambil faktor pertama itu kebutuhan. Kebutuhan tuh maksudnya kalori ya. Kebutuhan Kalori. tubuh kita. Kedua selera. Yang nomor 3 lah balik lagi tuh, Mas Tio. Budget lagi. budget lagi ya. Secara kebutuhan kebutuhannya kan tinggi ya. Kalau pendakian gunung tuh kisaran kalorinya kebutuhannya 3.000 sampai 4.000 ya, karena pekerja ini berat ya. Agak berat soalnya ya. Aktivitas fisik yang cukup berat. Seingat saya ya 3.000 sampai 4.000 kalori. Kita mau sesuaikan kebutuhannya dengan dihitung kalorinya berapa gitu. Jadi harus sebanyak itu, biasanya balik ke harga. Atau kita mau pakai selera. Kalau kegiatannya durasinya pendek, menurut saya sih nggak terlalu masalah untuk selera gitu. Kalau durasi cuman pendakian di Indonesia sih, ya paling lama 1 minggu gitu masih oke lah ya. Nanti dibalikin lagi tuh. Jadi mau pilih yang mana? Baiknya sih ikuti kebutuhan kalori. Baiknya ya. Iya, ikuti kebutuhan kalori. Tapi kadang-kadang nggak masuk juga kalau di kita gitu. Kita yang penting kalau untuk orang Indonesia, kadang-kadang kalorinya besar, tapi ternyata bukan nasi. Jadi anggapannya belum makan katanya, karena belum makan nasi. Wah, jadi kalorinya berarti cukup besar. Tadi balik lagi sebetulnya kayak RAB ya. Ini mau kebutuhannya kalori atau kebutuhannya untuk yang tadi selera kita. Selera gitu ya. Wah, udah kalori gede, selera gede, duitnya nggak ada. Itu yang bahaya sebetulnya. Wah, nah itu kan berarti direncanakan juga ya. Berarti kita mau makan apa, mau minumnya apa gitu. Itu berarti per hari atau gimana tuh Mas pembagiannya? Kalau untuk kebiasaan kita makan itu kan, kebiasaan kita makan itu kan misalkan 3 kali sehari tuh. Ya kita bagi aja pagi, siang, sore. Makan pagi, mau makannya apa? Biasanya kalau pagi itu kan waktunya lumayan panjang ya. Yang makan siang apa gitu, pagi itu kalau waktunya yang panjang, kita bisa masak-masak. Kita misalkan masak nasi untuk sarapan. Atau siangnya yang cepat nih, misalkan pakai roti atau nasi tapi yang udah dibungkus atau apapun ya. Terus malamnya itu kita menunya mau menu apa? Yang cocok nih tempat dingin, misalkan mau masak sayur sop atau apa gitu. Tapi harus diperhatikan juga ketahanan si bahan makanan itu tadi. Sambil 3 faktor tadi. Bahan makanan yang paling cocok apa tuh? Kalau buat misalkan naik gunung sekian hari, berarti kan pengaruh tuh kalau masak pagi. Menunya harus apa? Masak siang, jangan menu siang itu karena biasanya di tengah perjalanan ya. Siang hari kita masak menu yang lama untuk waktu masaknya, akhirnya waktu kita kebuang kita terlalu malam nyampe campnya. Jadi kalau siang tuh memang menunya memang disesuaikan dengan waktunya sebetulnya ya. Misalkan kita punya waktu hanya 1 jam gitu. Jadi menunya yang cepat lah gitu. Biar nggak terlalu buang banyak waktu sebetulnya di siang hari gitu ya. Kadang bisa disiasati, misalkan beli nasi bungkus, cuma ngangetin bungkusnya aja. Nasi bungkus, nanti banyak tinggal sih. lauknya aja kita masak gitu ya. Itu tergantung kita nyiasatinnya gimana gitu ya. Yang lebih efektif dan lebih efisien sebetulnya gitu. Wah gila, ribet juga ya, banyak ya ternyata ya. Banyak kalau kita kupas semua kayaknya waktunya akan cukup panjang. Panjang ya. Wah itu dari segi perbekalan. Kalau dari segi peralatan? Kalau peralatan itu kalau untuk peralatan tadi, untuk memilih peralatan itu, kalau terutama untuk naik gunung ya, itu tuh yang punya fungsi maksimal, berat minimal. Fungsi maksimal, berat minimal. Beratnya minimal. Jadi multifungsi lah multifungsi gitu. Alatnya mungkin 1, tapi dia punya kegunaan 2 atau 3 kegunaan. Jangan 1, karena ya tadi, manusia tuh punya batasan. Kalau yang belum terlatih itu 1/3 berat badannya. 1/3 berat badan? Iya, kebayang bebannya tuh. Ya? Itu si manusianya ya, kalau belum terlatih. Nah itu kan kalau misalkan orangnya tadi apa ya, paling buat alatnya yang di-upgrade, ditingkatkan. Maksudnya yang tadi minimum berat tadi diturunin, atau manusianya, daya angkutnya yang ditinggikan,
Berarti tadi balik lagi sebenarnya ke latihan fisik ya? Iya. Karena kita udah tahu main di gunung capek, terus bawa tambah berat beban lagi, sepertiga berat beban ya? Maksudnya semua harus seimbang berarti ya? Oh. Sepertiga berat badan tuh idealnya. Kalau misalkan kita mau naikin daya angkutnya, ya harus latihan tadi. Latihan dulu fisik Latihan tadi ya? fisik. Jogging. Butuh waktu lagi kan? Butuh waktu lagi, wah gila. Banyak juga ya ternyata peralatan dari mulai kepala sampai kaki. Nah, kalau sebetulnya saya mau nanya nih Mas Ferry, naik gunung tuh safety-nya pakai sendal gunung atau pakai sepatu sebetulnya? Kalau saya sepatu. Sepatu ya. Kenapa ya? Kalau sendal gunung kan terbuka ya. Oh ya betul. Kalau sepatu kan, kenapa saya pilih pakai sepatu? Dulu mungkin saya pernah, saya belum pernah ikut pelatihan yang gitu-gitu. Saya masih pernah coba pakai sendal, tapi ternyata risikonya lebih tinggi. Walaupun ya tadi mungkin ya, karena lucky danger saya nggak masalah. Pada saat pakai sendal, belum ada akar, ada batu. Namanya jalan di gunung kan nggak di aspal, nggak mulus gitu. Tiba-tiba ada binatang lewat kan, kita nggak tahu kan ya. Pakai sepatu setidaknya lebih aman. Lebih aman, lebih safety lah ya. Celana panjang, pakai sepatu, pakai topi gitu ya. Tapi memang untuk saat ini banyak inilah itu mah perdebatan menurut saya ya silakan aja lah gitu. Kalau kalian kan ya masing-masing punya pertimbangan sendiri lah gitu. Saran saya sih pakai sepatu aja sepatu gitu. Ya. Pakai sepatu. Kan baliknya aman gitu. Iya. Katanya kan nggak nyaman kalau misalkan pakai sepatu gerah atau apa gitu. Pilih aman apa nyaman? Kan yang pertama patokannya kalau berkegiatan di alam terbuka aman dulu. Aman dulu tadi balik lagi ya. Baru nyaman. Aman, nyaman, baru terakhir menyenangkan. Tadi ya berarti harus aware dulu sama diri sendiri ya. Bener. Kaki itu asetnya. Asetnya kan, karena udah pindah nih ke kaki semua soalnya. Yang jalan nih, yang gerak kaki soalnya. Iya. Oh, oke. Nah itu lumayan juga nih, Mas Ferry ternyata banyak juga tentang perencanaan perjalanannya gitu. Nah teman-teman Rangers ini, Mas Ferry ini memang paham lah tentang perencanaan perjalanan sebetulnya. Nah untuk kalau mau tahu detailnya seperti apa nanti perencanaan perjalanan, nanti kita ketemu kalau mau ketemu di tanggal 23 sampai 26 Februari 2023 di kawasan Ragawana ya Mas Ferry ya. Nanti kalau mau nanya detail apapun langsung ketemu sama Mas Ferry langsung. Mas Ferry mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Rangers nih, apa aja gitu pesannya untuk teman-teman Rangers untuk kegiatan alam terbuka lah gitu ya. Buat teman-teman paling kalau kita jangan pernah menyepelekan lah suatu risiko gitu, apalagi di alam terbuka gitu. Kalau di sini mungkin kejadian ada risiko misalkan luka gores atau apa mudah ditangani. Tapi kalau pada saat kita di outdoor activity atau kegiatan luar ruang itu tuh kita tuh bisa jauh dari fasilitas kesehatan. Hal yang tadinya tidak sepele itu bisa jadi berbahaya besar. Karena ya butuh penanganan yang cukup serius gitu kan. Maksudnya awalnya dia cuman gawat bisa jadi darurat. Jadi gawat bisa ke darurat. Jadi jangan menyepelekan gitu. Karena kalau menurut saya keberhasilan suatu kegiatan itu ditentukan dari perencanaannya. Dari perencanaan yang baik ya. Jadi perjalanan itu banyak juga persiapannya gitu. Jadi nggak asal berkegiatan aja. Oke, teman-teman Rangers terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Ferry bisa berguna buat teman-teman Rangers. Oke, terima kasih banyak Mas Ferry. Sama-sama. Ya, sampai jumpa.